Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca 1 Petrus 3, 8-12, demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, kata akhirnya di dalam pembacaan kita ini, saudara, merupakan kesimpulan yang ditarik oleh Rasul Petrus berhubung dengan apa yang dibahas sebelumnya, yaitu mengenai hubungan dalam keluarga atau hubungan keluarga, saudara. Nah, hubungan kasih dalam keluarga bukan hanya sekedar praktek mekanisme biasa saja, tapi suatu budaya yang harus menjadi sesuatu yang menguasai semua aspek hidup dalam setiap pribadi kehidupan kita. Kasih selalu termanifestasi secara nyata, mengatasi kebencian, balas dendam, caci maki. Karena saudaraku, kasih ini selalu menyatakan berkat. Nah, Rasul Petrus mengatakan kepada kita bahwa bagaimanapun juga kita melihat kasih, tapi kasih itu selalu dan berkat memang selalu berjalan bersama. Dan itu hanya akan akan dapat kita lihat kalau memang perspektif kita benar dalam kehidupan. Sebab bisa saja berkat datang dalam sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan, dalam situasi yang tidak kita sukai. Tapi itulah yang disebut dengan blessing in disguise. Kadang-kala berkat Tuhan menyamar dalam keadaan-keadaan sulit kan. Tapi begitulah kasih dan berkat selalu berjalan bersama. Dan Petrus mau mengatakan kepada kita bahwa kalau kita mengerti hidup di dalam kasih dan di dalam berkat Tuhan ini, maka itu akan mempengaruhi masa depan kita. Masa depan kita justru diputuskan oleh keputusan kita pada hari ini. Makanya dia mengatakan bahwa barang siapa mencintai kehidupan dan barang siapa melihat hari-hari yang baik di masa depan, dia harus jaga mulutnya. Nah, saya kemudian tahu bahwa kasih dan berkat ini itu benar-benar akan termanifestasi dengan baik kalau memang kita terbiasa mengatakannya terlebih dahulu. Amin. Bukan cuma kasih karena perkataan dan berkat karena perkataan, tapi itu dimulai dengan perkataan dulu. Sebab begini, kasih dan berkat itu menciptakan atmosfer. Kalau saudara mengatakan kasih, ada atmosfer kasih di situ. Kalau saudara mengatakan berkat, ada atmosfer berkat di situ. Ya. Jadi hal praktis yang perlu untuk kita lakukan, saudaraku, atau kita praktekkan supaya masa depan kita terjaga dengan baik adalah lewat perkataan-perkataan kita, yaitu tentunya perkataan kasih dan perkataan berkat ini. Perkataan kasih, saudara, kita perlu perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang encourage people, saudaraku, supaya mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan perkataan-perkataan yang menjatuhkan, saudara. Dan juga perkataan-perkataan berkat. Ini kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, buat anak-anak kita. Kita mau katakan kepada anak-anak kita, mereka memiliki masa depan yang gilang gemilang, saudara. Kita mengatakan perkataan berkat buat suami kita, kata-kata berkat. Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati pekerjaannya, memberkati apa yang dilakukan oleh tangannya, Tuhan buat berhasil. Dan juga perkataan-perkataan berkat tentunya buat istri kita, saudaraku, buat saudara-saudara kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jelas sekali bahwa kasih dan berkat itu kalau kita ucapkan dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang lain, itu menciptakan atmosfer yang luar biasa. Waktu kita keluar dari rumah kita berjumpa dengan orang lain, saya yakin kita akan menjauhi kejahatan, kita akan mengejar perdamaian. Dan Alkitab berkata, Tuhan suka sekali berhubungan dengan orang-orang yang seperti ini. Tuhan mendengar teriakan mereka dan Tuhan akan menjawab doa mereka. Tapi Tuhan menentang orang yang berbuat jahat tentunya. Yuk, mari kita bangun sebuah kehidupan yang menciptakan atmosfer kasih
dan atmosfer berkat dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita secure masa depan kita ini dengan apa, saudaraku? Perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat. Karena dengan perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat, menghadirkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.